untuk kita semuanya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita sudah sama-sama menyelesaikan penugasan kelompok bersama, yaitu kelompok 7 dan kelompok 9 untuk sama-sama memaparkan materi terhadap hasil dari survei yang sudah kita lakukan beberapa waktu ke belakang. Mungkin langsung saja pemaparan hasil survei yang akan disampaikan oleh kelompok 7. Kepada kelompok 7 dipersilakan. Oke, aku izin share screen ya. Udah kelihatan kan? Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan judul penelitian pengaruh ergonomi terhadap kualitas waktu belajar dari mahasiswa PKU IPB University. Anggota kami terdiri dari Indra, Gina, Vidi, Umi, Farisi, Lintang, Indah, Khairudisa, Konita, Ramdhani, dan Amirullah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok 7 yang lain. Oke, yang pertama ada pengertian dari ergonomi. Ergonomi merupakan ilmu yang membicarakan desain untuk manusia. Secara sederhana, istilah ini dapat diartikan sebagai sebuah upaya menyesuaikan lingkungan kerja dengan kebutuhan pengguna atau manusianya. Tujuan penyesuaian ini untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi rasa tidak nyaman saat belajar, bekerja, atau melakukan aktivitas lain. Tujuan penelitian yang pertama mengetahui pemahaman mahasiswa terkait pentingnya ergonomi. Kedua, mengetahui ketahanan mahasiswa di depan laptop. Dan yang ketiga adalah memberikan solusi sesuai dengan ergonomi untuk membantu mengatasi permasalahan mahasiswa PK. Berdasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh kelompok kami, mendapatkan data demografi responden sebagai berikut. Fakultas Ekologi Manusia mendapatkan 46%, Sekolah Bisnis mendapatkan 6%, Fakultas Ekonomi Manajemen mendapatkan 16%, Fateta 7%, Fakulta 5%, Estik 6%, Vokasi 1%, Pahutan 2%, dan SKH 1%. Dan demografi responden departemen, manajemen mendapatkan 7%, IKK mendapatkan 10%, SKPM mendapatkan 15%, bisnis mendapatkan 8%, dan gizi masyarakat mendapatkan 12%, kedokteran hewan 5%, ITP itu 2%, nutrisi teknologi pangan sama 2%, agribisnis juga 2%, dan manajemen industri makanan dan gizi juga 2%. Dan demografi responden usia ini umur 19 tahun menjadi umur yang dominan pada responden kami. Mendapat 19 tahun itu 59,4%, 17 tahun 1,9%, dan 18 tahun 36,8%. Selanjutnya adalah pengetahuan responden mengenai ergonomi. Di sini sudah ada diagram lingkaran yang didapatkan yaitu dari hasil survei
Didapatkan data responden dalam pengetahuan mengenai ergonomi sebagai berikut. Total responden yang telah mengisi survei itu adalah 106 orang. Lalu yang pertama, orang yang sudah mengetahui ergonomi yaitu berjumlah 22 orang. Jika dibentuk dalam persentase, maka didapatkan 20,8%. Lalu yang kedua, orang yang belum mengetahui ergonomi yaitu berjumlah 84 orang. Jika dibentuk dalam persentase, maka didapatkan 79,2%. Dan dari kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa lebih banyak responden yang belum mengetahui apa itu ergonomi atau pengetahuan mengenai ergonomi. Selanjutnya yaitu hubungan keluhan yang dialami dengan tempat duduk. Nah, hasil survei kami ini ternyata menunjukkan bahwa orang-orang yang memilih tempat duduk kursi sebagai media perkuliahannya itu ada 55,7%. Kemudian diikuti oleh lantai itu 31,1% dan tempat tidur yaitu 13,2%. Nah, dari pie chart di samping menunjukkan bahwa preferensi tempat duduk pilihan teman-teman PKU terbanyak adalah kursi yaitu 55,7%. Kemudian kami melakukan pengolahan data antara variabel keluhan dengan tempat duduk menggunakan pivot table. Nah, dari tabel di atas itu kita analisis dan menunjukkan bahwa keluhan terbanyak yang dirasakan oleh teman-teman PPKU berdasarkan tempat duduk yaitu pada pilihan kursi, keluhan yang sering muncul yaitu mata lelah atau pusing dan sakit punggung bagian atas, pundak atau leher. Kemudian lantai juga sama, yaitu mata lelah atau pusing, sakit punggung bagian atas, pundak atau leher. Dan di tempat tidur ternyata juga sama, yaitu mata lelah atau pusing, sakit punggung bagian atas, pundak atau leher. Sehingga dari tabel tersebut dilihat bahwa antara kursi, lantai, dan tempat tidur itu memiliki keluhan yang sama, yaitu mata lelah atau pusing, sakit punggung bagian atas, pundak atau leher. Oke, selanjutnya hubungan keluhan yang dialami dengan posisi saat duduk. Ini ada data 22,6% itu keluhan yang dialami itu pada posisi tegap, habis itu bersila sebanyak 36,8%, bungkuk 22,6%, kemudian mengangkat satu kaki 17,9%. Analisis di atas dapat menunjukkan bahwasanya preferensi posisi duduk pilihan teman-teman PKU terbanyak adalah dengan bersila gitu. Jadi mereka lebih baik memilih bersila, dan keluhan terbanyak yang dirasakan oleh teman-teman dari PKU yaitu mata lelah atau pusing, sakit punggung bagian atas, pundak, dan leher. Oke, next. Kemudian ada hubungan keluhan yang dialami dengan rentang melakukan stretching. Nah, dari chart di samping itu, pie chart menunjukkan bahwa rentang waktu stretching pilihan teman-teman PKU terbanyak adalah tidak pernah melakukan stretching, yaitu 41,5%. Nah, sebentar ini double. Kemudian kita melakukan pengolahan data menggunakan pivot dari keluhan dan rentang waktu melakukan stretching. Nah, analisis di atas itu dari tabel menunjukkan bahwa keluhan terbanyak yang dirasakan oleh teman-teman PPKU berdasarkan tempat duduk, yaitu lebih dari 120 menit mengalami keluhan yaitu mata lelah atau pusing, sakit punggung bagian atas. Kemudian 30-60 menit mengalami keluhan mata lelah atau pusing, sakit punggung bagian atas, pundak atau leher. 60-120 menit mengalami keluhan mata lelah atau pusing, sakit punggung, ditambah dengan sakit punggung bagian bawah, tulang punggung atau ekor, dan kurang dari 30 menit mengalami keluhan yaitu mata lelah atau pusing, sakit punggung bagian atas,
Dan untuk yang tidak pernah melakukan stretching itu mengalami keluhan mata lelah atau pusing, sakit punggung bagian atas, pundak, atau leher. Nah, oke, untuk selanjutnya itu ada hubungan keluhan yang dialami dengan posisi layar terhadap mata. Posisi layar terhadap mata ini juga berpengaruh gitu, sama kayak tadi, ada yang dari tempat duduknya, terus ada juga dari posisi duduknya. Nah, kalau yang di posisi layar terhadap mata ini ada 3, ada yang di atas garis sejajar mata, itu misalnya contohnya kayak mejanya tuh di atas kita gitu, jadi kita lihat laptopnya itu dangak gitu. Terus ada juga yang di bawah garis sejajar mata, itu misalnya laptopnya terlalu bawah dari mata kita gitu, jadi kita ngelihatnya terlalu ke bawah. Terus ada juga yang sejajar mata, yaitu yang paling banyak sih ini ada 54,7%. Kalau yang tadi di atas garis sejajar mata sedikit, ada 1,9%. Lalu yang di bawah garis sejajar mata ada 43,4%. Jadi yang paling banyak itu yang di sejajar mata, 54,7%. Lalu untuk keluhannya yang terbanyak dirasakan oleh teman-teman PPKU berdasarkan posisi layar terhadap mata. Yang pertama di atas garis sejajar mata. Keluhan yang dialami adalah sakit punggung bagian atas, pundak leher, otot kaki kram sakit, dan sakit punggung bagian bawah atau tulang ekor. Lalu untuk yang di bawah garis sejajar mata, ada mata lelah atau pusing, sakit punggung bagian atas, pundak, leher. Sama untuk yang sejajar mata, keluhannya sama dengan yang di bawah garis sejajar mata, yaitu mata lelah atau pusing, dan sakit punggung bagian atas di bagian pundak dan leher. Kemudian untuk hubungan keluhan yang dialami dengan kondisi pencahayaan ruangan, di sini kondisi pencahayaan ruangan kami bagi menjadi 3, yaitu cukup terang, terang, dan sangat terang. Dan dari hasil survei kami didapatkan bahwa rata-rata mahasiswa PKU memilih kondisi pencahayaan yang terang dengan nilai preferensi yaitu 49%. Kemudian cukup terang juga banyak diminati yaitu 45,2%. Nah, setelah dilakukan pengolahan data menggunakan pivot table, didapatkan analisis preferensi kondisi pencahayaan ruangan. Pilihan teman-teman PKU terbanyak yaitu terang, dan keluhan terbanyak yang dirasakan oleh teman-teman PKU berdasarkan kondisi pencahayaan ruangan diantaranya untuk kondisi pencahayaan cukup terang, mata lelah atau pusing, sakit punggung bagian atas, pundak leher, dan untuk pencahayaan terang yaitu mata lelah atau pusing, sakit punggung bagian atas, pundak leher, sakit punggung bagian bawah, tulang ekor. Kemudian untuk hubungan frekuensi keluhan dengan seberapa lama waktu fokus dan produktif di depan laptop. Untuk waktu fokus di depan laptop kami bagi menjadi 4, yaitu kurang dari 1 jam. Mahasiswa PKU mengisi terdapat 34,9%, kemudian 1-3 jam yang memilih ada 50,9%, kemudian 4-6 jam terdapat responden 9,4%, dan lebih dari 6 jam terdapat responden 4,7%. Nah, analisis di samping menunjukkan bahwa semakin sering seseorang mengalami keluhan seperti mata lelah atau pusing, sakit punggung, sakit bagian pergelangan tangan, dan otot kaki kram, maka durasi orang tersebut untuk bisa fokus dan produktif semakin berkurang. 50,9% responden mengaku bahwa waktu mereka untuk bisa fokus dan produktif di depan laptop hanya berkisar 1-3 jam saja. Kemudian untuk kesimpulan hasil survei, sebagaimana tujuan dari survei ini, kami berhasil mendapatkan data dan informasi yang kami butuhkan, juga mengetahui bagaimana pengetahuan dan kondisi teman-teman PKU terkait ergonomi. Berdasarkan data dari hasil survei yang terkumpul, dapat disimpulkan bahwa 1. 8 dari responden belum mengetahui tentang ergonomi. Yang kedua, posisi duduk yang kurang benar, kemudian pemilihan tempat duduk yang kurang baik, juga posisi layar terhadap mata juga membuat kebanyakan responden mengalami berbagai keluhan seperti mata lelah, sakit punggung, atau otot kaki sakit. Kemudian kesimpulan ketiga, kondisi pencahayaan dan posisi layar kebanyakan responden sudah sesuai aturan.
Yang keempat, setengah dari responden hanya dapat berkonsentrasi di depan layar selama 1-3 jam. Kemudian untuk solusi dimulai dari pertama gangguan pada punggung bagian atas. Pertama, solusinya duduklah dengan punggung lurus, posisi bahu ke belakang, dan bokong menyentuh bagian belakang kursi. Jaga agar posisi leher dan kepala tetap lurus namun nyaman. Selain itu, sedikit turunkan dagu dan jaga bahu tetap santai. Yang kedua, yaitu mata, sesuaikan seberapa tinggi layar komputer Anda. Bagian atas layar komputer tidak boleh lebih dari 5 cm di atas arah pandang Anda. Layar komputer yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat membebani leher dan mata. Yang ketiga, gangguan pada tangan dan lengan. Sesuaikan ketinggian kursi hingga lengan membentuk huruf L dan siku berada di samping tubuh. Posisi ini memungkinkan pergelangan tangan dan lengan menjadi lurus dan sejajar dengan lantai ketika mengetik. Cedera tangan atau lengan pun bisa dihindari. Selanjutnya keempat ada gangguan pada punggung bagian bawah. Itu solusinya ya dengan duduklah dengan punggung lurus, posisi bahu ke belakang, dan bokong menyentuh bagian belakang kursi. Yang kelima ada gangguan pada bahu dan siku. Solusinya ialah dengan memposisikan tangan senyaman mungkin di atas meja, dan jangan lupa untuk mengistirahatkan lengan dan siku. Yang keenam ada otot kaki yang kram atau sakit. Solusinya dengan kaki menyilang atau jari-jari kaki yang menunjuk dalam waktu lama karena bisa menyebabkan kram. Sekian presentasi dari kelompok kami. Aku kembalikan ke moderator ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 7 yang sudah memaparkan hasil dari surveinya sangat luar biasa mengenai pengaruh ergonomi terhadap kualitas waktu belajar daring mahasiswa PKU IPB University. Mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi Q&A. Jadi sistemnya akan ditanyakan pertanyaan oleh kelompok 9 yang kemudian langsung dijawab oleh kelompok 7, begitu seterusnya. Mungkin bisa untuk kelompok 9 jika terdapat pertanyaan. Baik, silakan kepada Hafiz, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya dan terima kasih juga kepada kelompok 7 atas presentasi yang luar biasa mengenai ergonomi. Jadi saya memiliki pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, apakah ergonomi berpengaruh secara langsung terhadap waktu pembelajaran daring atau ada faktor lain yang menjadi pengaruh dari waktu pembelajaran tersebut? Terima kasih. Kepada kelompok 7, boleh dijawab. Baik, terima kasih kelompok 9 atas pertanyaannya. Saya mewakili kelompok 7 akan menjawab pertanyaannya. Tentunya sangat berpengaruh ya secara langsung terhadap kualitas belajar daring kita gitu, ergonomi. Tetapi di sini ergonomi itu kita lebih ke fisiknya gitu, kayak tadi posisi layar terhadap mata, terus tempat duduknya dan posisi duduknya gitu. Lebih ke yang fisik gitu. Tentunya ada juga faktor lain yang bisa menghambat kualitas belajar daring kita gitu. Misalnya dari sisi psikisnya, mentalnya, kayak misalnya kita lagi nggak mood kan suka kayak jadi istirahat dulu dan lain-lain sebagainya kayak gitu sih. Mungkin dari kelompok 7 yang lain ada yang ingin menambahkan atau cukup? Sepertinya baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya kelompok 7. Selanjutnya, apakah dari kelompok 9 ada pertanyaan lagi? Boleh, Rifa, disampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih moderator dan teman-teman semua. Izinkan saya memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya yaitu apakah analisis tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan analisis regresi? Terima kasih. Pada kelompok 7 dipersilakan. Terima kasih Rifa atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sekali karena
Sebetulnya penelitian ini itu bisa juga digunakan menggunakan analisis regresi. Tapi karena di sini itu kita instrumen survei yang kita pilih itu menghasilkan datanya itu berupa kualitatif, jadi tidak mungkin gitu untuk analisis regresi. Tapi sebenarnya bisa. Caranya itu yang pertama kita harus mengubah dulu nih tadi yang data kualitatifnya kita lakukan penyesuaian jadi data kuantitatif gitu. Jadi misalnya yang tadinya kita pilihannya itu keluhannya itu berupa mata pusing, kata-kata gitu, itu kita ubah menjadi kayak misalnya kalau misalkan pilihan mata pusing itu kita lambangkan dengan angka 1. Jadi kayak kita lakukan penyesuaian data. Nah, baru setelah melakukan penyesuaian data itu, kita bisa menggunakan analisis regresinya. Bisa kita tentukan selanjutnya yaitu kayak variabel bebasnya apa yang mau kita tentukan, terus variabel tak bebasnya apa. Jadi sebenarnya untuk analisis itu sendiri itu tergantung data dan kelompok kami itu nyaman menggunakan data kualitatif karena kembali lagi tadi kita menggunakan data pivot. Seperti itu jawabannya. Apakah sudah menjawab? Alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Ya, makasih Rifa. Baik, terima kasih kelompok 7 atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh Rahman ya. Rahman mewakili kelompok 9 izin bertanya, seberapa akurat analisis yang sudah dipaparkan oleh kelompok 7? Apakah analisis tersebut dapat mewakili populasi dari mahasiswa PKU IPB University? Sekian, terima kasih. Kelompok 7 dipersilakan. Baik, terima kasih Rahman atas pertanyaannya. Bagus sekali ya, tadi ditanyakan tentang seberapa akurat dan apakah tersebut mewakili populasi dari mahasiswa PKU gitu. Kalau saya izin menjawab dari pertanyaan yang terakhir dulu ya. Apakah survei tersebut sudah mewakili populasi atau belum? Kalau dikatakan apakah ini mewakili populasi atau belum, saya bisa mengatakan belum. Kenapa? Karena jumlah responden kami memang belum cukup banyak untuk dibandingkan dengan jumlah mahasiswa PPKU. Ini juga dikarenakan karena survei yang kami lakukan menggunakan metode sampling, di mana motivasi seseorang dalam mengisi survei sangat menentukan jumlah responden hasil survei. Tetapi karena penelitian dalam ranah kesehatan yang kami lakukan, kami dari kelompok 7 fokus pada keluhan dan faktor yang berhubungan dengan solusi ergonomi. Maka demografi yang lebih cocok untuk kami pertimbangkan adalah faktor usia. Jadi, meskipun jumlah responden kurang dan setiap departemen atau fakultas tidak terwakili, tetapi jika dilihat dari segi usia, maka responden survei kami mewakili mahasiswa PKU dikarenakan usia angkatan mahasiswa angkatan 58 berada pada rentang usia 18 sampai 19 tahun gitu. Apakah menjawab, Rahman? Baik, terima kasih atas jawabannya sangat luar biasa, Umi. Mungkin kita cukupkan untuk sesi Q&A pada kali ini. Apakah dari kelompok 7 ada yang ingin ditambahkan sebelum kita akhiri sesi pemaparan dari kelompok 7? Bagaimana kelompok 7? Apakah sudah cukup? Cukup, Rahman. Ya, cukup. Mungkin tambahannya lagi bisa ditegaskan berarti ergonomi itu penting ya teman-teman buat menunjang kita produktif di depan laptop gitu sih. Makasih Rahman. Oke, terima kasih diucapkan untuk kelompok 7 yang sudah memaparkan dan menjawab semua pertanyaan yang telah diajukan. Mungkin kita lanjut aja untuk sesi selanjutnya yaitu pemaparan dan sesi tanya jawab oleh kelompok 9. Kepada kelompok 9 dipersilakan. Oke, Rahman izin memulai untuk pemaparannya. Jadi teman-teman semua, kelompok 9 dari SS04 melakukan survei terhadap mahasiswa PKU dalam kepemilikan bisnis. Boleh di next. Oke, kelompok 9 SS04 terdiri dari Edo, Rifa, Irodah, Rifki, Rahman, Hafiz, Agnes, Syahrani, Sofa, Avinska, dan Aisyah.
Oke, lantas kenapa sih kita melakukan penelitian atau survei ini? Sebagaimana yang kita tahu bahwa bisnis itu tercipta karena adanya inovasi yang direalisasikan dengan tepat. Dan kepemilikan bisnis ini menjadi salah satu indikator tingkat produktivitas seseorang dalam menghasilkan suatu inovasi. Tujuan kami dalam membuat survei ini diantaranya adalah mengetahui minat dan kepemilikan bisnis, mengetahui hambatannya, faktor pendukung bagi mahasiswa PKU dalam berbisnis. Next. Lalu selanjutnya ada hasil survei yang kuesioner telah diisi oleh sebanyak kurang lebih 135 responden yang merupakan mahasiswa PKU IPB University. Yang pertama ada demografi responden, lalu general report, lalu no business, dan yang terakhir ada bisnis. Next. Pada klaster PKU ini kita mengambil kita memisahkan dua bagian, yang dimana ada social science dan science sosial dan science teknologi, yang dimana responden dari science sosial dominan dalam pengisian kuesioner ini. Responden dari sains sosial lebih tertarik mengisi kuesioner dengan topik bisnis. Lalu kita bagi menjadi gendernya, yaitu ada wanita dan pria, yang dimana kuesioner ini didominasi oleh responden wanita. Oke, lanjut. Lalu ada domisili responden. Di sini didominasi oleh Provinsi Jawa Barat sebanyak 43,7% yang menjawab. Lalu dari fakultas responden, ini diperoleh yang paling dominan adalah sekolah bisnis yang bidang keilmuan. Responden dari SB sejalan dengan topik yang diangkat pada kuesioner ini. Next. Adapun ketertarikan responden dalam berbisnis, 5 dari 135 responden merasa tidak tertarik dalam berbisnis dikarenakan faktor ketidaktahuan dan penghambat lainnya. 19 dari 135 responden netral dalam menentukan ketertarikan berbisnis. Hal ini bisa dipengaruhi probabilitas kedua faktor, pendukung maupun penghambat. 111 dari 135 responden tertarik untuk berbisnis. Data ini menunjukkan bahwa minat mahasiswa dalam membangun sebuah bisnis besar. Selanjutnya, opini responden terhadap tingkat ketertarikannya dalam berbisnis. Kami melakukannya berdasarkan tentang tingkat ketertarikan berbisnis oleh responden secara general. Yang pertama, tertarik pada tingkat 4 dan 5. Yaitu bagian dari cita-cita, financial reward, realisasi ide dan inovasi, serta bagian dari passion. Yang kedua, biasa saja pada tingkat 3, yaitu kebingungan menetapkan tujuan hidup. Yang ketiga, tidak tertarik pada tingkat 1 dan 2, yaitu ketidaktahuan dalam berbisnis. Selanjutnya, kepemilikan bisnis responden. Sudah 25 dari 135 responden sudah memiliki bisnis. 18,5% responden memiliki ketertarikan dalam berbisnis dan sudah berhasil merealisasikannya. 110 dari 135 responden belum memiliki bisnis, tapi 81,5 responden terdiri dari mereka yang memiliki ketertarikan berbisnis namun belum dapat merealisasikannya, dan mereka yang sama sekali tidak berminat untuk dalam berbisnis. Hambatan berbisnis pada perspektif responden yang tidak memiliki bisnis. Ada dua kemungkinan alasan mengapa responden tidak memiliki bisnis. Yang pertama, ia tertarik untuk berbisnis, namun tidak memiliki ide, motivasi, koneksi, dan modal yang cukup. Dan yang kedua, ia sama sekali tidak tertarik untuk berbisnis. Dari beberapa survei yang telah kami lakukan, dengan hasil pada 34,5% tidak memiliki modal, dan 19,1% tidak memiliki motivasi. Yang selanjutnya adalah preferensi responden pada persetujuan bahwa menjadi pekerja lebih baik dibanding berwirausaha. Setelah kita melakukan survei, terdapat 2 dari 10 responden yang tidak memiliki bisnis,
memilih sangat tidak setuju. Selanjutnya 64 dari 110 responden yang tidak memiliki bisnis memilih tidak setuju, dan 28 dari 110 responden yang tidak memiliki bisnis memilih setuju. Yang terakhir itu terdapat 6 dari 110 responden yang tidak memiliki bisnis memilih sangat setuju. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang tidak memiliki bisnis memiliki minat untuk berbisnis, namun belum dapat merealisasikannya. Jumlah bisnis yang telah dikelola oleh 25 responden yang telah memiliki bisnis. Terdapat 13 responden yang telah mengelola 1 hingga 2 model bisnis. Terdapat 10 responden yang telah mengelola 3 hingga 4 model bisnis. Yang terakhir, terdapat 2 responden yang telah mengelola lebih dari 6 model bisnis. Next. Beberapa faktor yang menjadi pendukung 25 responden dalam berbisnis. Ada 23 responden yang memilih pengalaman, dan ada 2 responden yang memilih pelatihan, dan tidak ada responden yang memilih pendidikan. Selanjutnya ada rentang waktu dalam pengelolaan bisnis responden. Di sini bisa dilihat jika mayoritas itu masih kurang dari 1 tahun dalam mengelola bisnis, di mana ada 12 dari 25 responden yang mengelola bisnisnya selama kurang dari 1 tahun. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalnya yang sudah melebihi dari 1 tahun itu hanya sekitar 40%, dan di sini yang dari 40% tersebut memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai sustainabilitas dalam bisnis atau berkelanjutan. Selanjutnya ada kendala dalam mengembangkan bisnis. Jadi di sini ada 4 kendala utama. Kendala yang pertama dengan pemilih paling banyak, yaitu banyaknya kompetitor yang menjual barang serupa, dipilih oleh 12 dari 25 responden. Selanjutnya kekurangan biaya operasional, dipilih 2 dari 25 responden. Selanjutnya kekurangan jaringan pemasok atau supplier, dipilih 3 dari 25 responden. Dan yang terakhir, lingkungan internal bisnis yang tidak mendukung, dipilih 8 dari 25 responden. Selanjutnya, pendapatan responden atas bisnisnya. Di sini terbagi menjadi 4 bagian, ada yang kurang dari 500.000. Ada yang 500.000, 1 juta, dan lebih dari 1 juta. Pendapatan yang kurang dari 500.000 terdiri dari 12 dari 25 responden. Pendapatan yang terdiri dari 500.000 terdiri dari 3 dari 25 responden. Yang berpendapatan 1 juta terdiri dari 2 dari 25 responden, dan yang lebih dari 1 juta terdiri dari 8 dari 25 responden. Next. Kesimpulannya, 8 dari 10 responden belum memiliki bisnis sendiri. Hambatan terbesar bagi mahasiswa PKU belum memiliki bisnis adalah tidak memiliki modal. Yang ketiga, faktor yang menjadi pendukung bagi mahasiswa PKU dalam berbisnis adalah pengalaman. Yang keempat, kendala yang paling besar dalam membangun dan mengembangkan bisnis yang mahasiswa PKU miliki adalah banyaknya kompetitor yang menjual barang serupa. Saran, untuk step pertama yaitu start with why. Temui alasan mengapa Anda harus berbisnis atau berwirausaha. Yang step kedua, action with how. Temui cara untuk merealisasikan tujuan Anda dalam berbisnis. Yang step ketiga, evaluate with what. Kenali apa yang sudah Anda ciptakan dan lakukan perbaikan. Terima kasih atas atensinya. Ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih Rifa atas pemaparan dan teman-teman semua dari kelompok 9. Apakah dari kelompok 7 ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 9? Baik, pada Konita dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, terima kasih juga atas presentasinya. Pemaparannya bagus dan isi penelitiannya juga tersampaikan dengan baik.
Saya izin bertanya, menurut kelompok 9, apakah memungkinkan untuk terjadi sampling error dan non-sampling error dalam penelitian kalian? Boleh pula dijelaskan untuk bahan belajar bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Konita atas pertanyaannya. Mungkin kepada perwakilan dari kelompok 9 bisa dijawab atas pertanyaan dari Konita. Baik, terima kasih Konita atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sampling error dan non-sampling error. Sampling error itu sendiri terjadi karena ada kesalahan dalam teknik pengambilan sampel, sedangkan non-sampling error itu terjadi bukan di teknik pengambilan sampel. Nah, di sini dalam teknik pengambilan sampel, tentunya kami juga masih belum sempurna. Kami menggunakan Google Form dan juga kami memiliki keterbatasan dalam penyebarannya, sehingga memungkinkan jika sampelnya itu tidak merata dari seluruh mahasiswa PKU. Kemudian di sini juga bisa dikatakan bahwa pengumpulan datanya itu akibat digunakannya sampel yang hanya berukuran sebagian dari satu populasi untuk memperkirakan nilai dari parameter yang kami cari, sehingga bukan dengan mengamati seluruh unit dalam populasi yang menyebabkan adanya sampling error. Kemudian untuk non-sampling error itu sendiri terjadi jika kami mengalami kesalahan dalam pengolahan data, seperti melakukan duplication dalam pengolahannya, kemudian ada data yang terkurang, ada yang data yang kelebihan, dan itu dapat terjadi dalam penelitian manapun, sehingga itu pun tidak menutup kemungkinan jika itu terjadi kesalahan dalam pengolahan data yang kami lakukan. Jadi bisa disimpulkan bahwa baik sampling non-sampling error maupun sampling error itu bisa terjadi dalam penelitian kami, namun kami mencoba untuk seteliti mungkin dalam pengolahannya, sehingga dari total error itu bisa diminimalisir sedikit mungkin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Sani atas jawabannya. Baik, terima kasih Konita atas pertanyaan dan Sani atas jawabannya. Kemudian apakah dari kelompok 7? Oke, silakan kepada Adi, dipersilakan. Ya, sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatannya. Jadi pertanyaannya, apakah menurut kelompok 9, instrumen surveinya yang kalian gunakan itu sudah valid, reliable, dan sudah tidak ambigu? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok 9 ada yang ingin menjawab? Oke, terima kasih. Rifki boleh, Raman, untuk menjawab. Untuk nomor 2 ya, Amir. Kami telah mengusahakan Amir semaksimal mungkin agar instrumen dari keempat itu kita memenuhi syaratnya gitu. Yang pertama ada valid, kami melakukan pengukuran terhadap variabel yang telah ditentukan itu. Lalu ada yang kedua reliable, kami mengukur data secara konsisten dan sesuai apa adanya. Lalu unbiased, kami tidak mengira-ngira jawaban respon ataupun mengada-adakan gitu. Dan terakhir ada discriminating, kami telah membedakan karakteristik responden terutama sesuai dengan ketertarikan. Jadi menurut kelompok 9, kami telah melengkapi dari keempat syarat kuesioner, yaitu valid, reliable, unbiased, dan discriminating. Terima kasih, mungkin itu aja Amir. Ya, terima kasih juga Rifki atas jawabannya. Baik, terima kasih Amir atas pertanyaan dan Rifki atas jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir, apakah dari kelompok 7 ada yang ingin ditanyakan? Oke. Dari kelompok 7 silakan Indah. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Aku izin bertanya, apa aja kendala yang kelompok 9, apa aja kendala yang kalian temukan selama melakukan penelitian ini? Udah itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari kelompok 9, apakah ada yang ingin menjawab? Terima kasih Indah atas pertanyaannya. Saya mewakili dari kelompok 9, izin menjawab. Kendala yang kami temui selama melakukan penelitian ini adalah mencari responden yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner kelompok kami. Selain itu, bagi kami untuk mendapatkan tingkat respon yang baik, seringkali tidak ada motivasi yang kuat bagi responden untuk merespon. Mungkin cukup itu saja. Apakah menjawab? Sangat menjawab, terima kasih. Oke, terima kasih Indah atas pertanyaannya dan Agnes atas jawabannya. Apakah dari kelompok 9 ada yang ingin ditambahkan? Sepertinya cukup, Rahmat.
Oke, karena sudah cukup, mungkin sesi pemaparan antara dua kelompok dari kelompok 7 dan kelompok 9 mata kuliah statistika SS04 sudah diselesaikan dengan baik nih teman-teman semua. Dan semoga apa yang sudah kita dapatkan pada mata kuliah ini bisa kita terapkan ke depannya dan menjadi sumber keberkahan untuk kita semuanya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy everyone. Ya. Waalaikumsalam.